Selamat sore teman-teman. Jadi kali ini saya akan berbagi tentang penyakit pikiran atau sering disebut dengan psikis. Ini adalah pengalaman pribadi saya. Jadi siapa tahu ini bermanfaat bagi teman-teman. Siapa tahu ada yang mengalami hal yang sama dengan saya. Jadi sejak kecil saya adalah sulit bergaul. Jadi saya selalu berkutat dengan buku, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Saya selalu berkutat dengan buku, jadi jarang bergaul. Jadi kadang hal-hal negatif yang saya alami, jadi rasa sedih, rasa takut dan lain sebagainya. Nah itu sulit saya ungkapkan jadi saya selalu menyimpan di dalam pikiran saya. Jadi apa yang saya alami, jadi baik itu dari lingkungan pergaulan saya ataupun di keluarga, jadi hal-hal yang tidak nyaman yang saya alami. Nah itu jarang saya memberontak atau jarang saya melawan atau jarang saya mengungkapkan atau jarang juga saya curhat. Saya terus menyimpan perasaan-perasaan itu. Jadi saya tidak tahu bahwa ini akan berdampak pada kehidupan saya. Jadi banyak hal yang saya alami mulai dari saya kecil. Itu hal-hal yang menyedihkan banyak yang saya alami. Hal-hal yang mengecewakan juga banyak yang saya alami. Tekanan-tekanan juga banyak yang saya alami. Jadi saya selalu menyimpan semua itu tanpa berbagi kepada orang lain, tanpa berontak dan lain sebagainya. Saya selalu menyimpan. Jadi saya selalu menyembunyikan semua itu. Jadi apa yang terjadi? Di usia saya kurang lebih 40 tahun ya. Jadi sudah mulai saya merasakan aneh dalam diri saya. Jadi kadang pada saat saya bengong sendiri, jadi air mata saya menetes tanpa sebab-sebab tertentu. Bahkan nonton film yang ada hubungannya dengan sedih, saya juga sering ikut menangis. Kemudian pada saat kita cerita-cerita hal-hal yang istilah mistis ya, itu saya sering mengalami trance ya, atau istilahnya di Bali itu adalah kerangsukan ya. Itu sering saya alami. Jujur saya sendiri sudah merasakan bahwa saya ini tidak sehat ya. Saya tidak sehat. Kemudian saya berpikir kemana saya mesti berobat. Ya jujur pada saat 2012 itu ya, jadi itu usia saya kurang lebih 40 tahunan. Itu saya mulai bingung kemana saya harus berobat. Apakah saya harus berobat ke paranormal atau penyembuh alternatif? Saya juga khawatir ya, di mana saya mesti harus ketemu orang yang tepat ya. Saya juga bingung. Saya khawatir nanti mungkin ada hal-hal yang disampaikan dan saya tidak sanggup untuk mengikutinya dan lain sebagainya. Bahkan banyak kekhawatiran. Kemudian apakah saya harus berobat ke psikiater atau psikolog? Saya juga berpikir kayaknya malu ya kalau kita sampai ke psikiater, ke psikolog. Jadi mungkin apakah saya orang yang tidak normal atau bagaimana ya? Saya bingung juga. Jadi keanehan-keanehan yang saya alami, saya terus bertahan ya. Jadi artinya saya tidak berobat. Apa yang terjadi akhirnya 2 tahun setelah itu ya, nah penyakit pikiran ini sudah berdampak kepada fisik saya. Jadi awalnya saya merasakan ada cairan yang turun dari kepala, kemudian
mata saya mulai berkunang-kunang, kemudian tubuh saya mulai terasa gemetar ya, jadi jantung saya mulai gemetar, napas saya mulai tersengal-sengal, kurang tidak plong ya, bahkan kepala saya mulai merasa kosong ya. Ini sudah mulai berdampak kepada fisik ya. Akhirnya saat itu saya udah lemes ya, tanpa tenaga ya. Jadi betul-betul drop tenaga saya. Jadi akhirnya saya baru mulai berobat ya. Jadi mulai ke dokter umum, kemudian berkali-kali karena saya tidak sehat juga, akhirnya mulai saya ke spesialis ya, spesialis dalam. Kemudian mereka dicek, mengatakan bahwa saya sehat secara fisik. Kemudian juga ke ahli saraf juga saya pernah. Kemudian sampai akhirnya juga saya ke psikiater. Jadi saya sampai mengkonsumsi jadi beberapa obat yang antidepresan, kemudian obat penenang ya. Itu yang diberikan, tapi tidak kunjung sembuh juga ya. Jadi saya betul-betul tidak nyaman rasanya pada saat itu, tapi semua dokter menyatakan bahwa saya sehat. Nah, terus ke pengobatan alternatif ya, ke paranormal dan lain sebagainya, sudah semua juga saya jalani. Jadi hampir sudah semua yang kita coba ya, tapi juga tidak kunjung sembuh juga ya. Jadi rasa tidak nyaman itu terus ya. Jadi kadang rasa takut ya, kadang rasa sedih ya, kadang marah ya tanpa kita ini. Dan tubuh terasa lemas sekali ya, tidak bertenaga. Bahkan kadang tubuh kayaknya sulit digerakkan. Jadi saya di ketinggian atau naik ke lantai 2 itu saya gemetar ya. Jadi kalau nggak dipegangin saya berani naik ke lantai 2. Jadi betul-betul tubuh terasa sudah bagaimana nggak karuan ya. Jadi kurang lebih ada 2 tahun saya sudah berobat ya. Jadi kesana kemari sudah kita coba berobat ya. Jadi biaya pun juga sudah banyak yang habis ya. Namun tidak kunjung sembuh juga ya. Jadi akhirnya satu-satunya jalan, karena sudah tidak dapat penyembuhan dari berbagai macam yang sudah saya coba baik medis maupun non medis, hanya barulah mulai saya belajar ya. Jadi apa sih sesungguhnya penyakit yang saya alami ya, bisa dirintis tidak ketemu, kemudian alternatif kita coba juga tidak dapat penyembuhan ya. Jadi akhirnya saya belajar ya. Dari sana lah baru saya temukan jadi bahwa tubuh kita ini bukan hanya fisik saja. Jadi kita ada fisik, kemudian ada prana atau pola sirkuit energi yang memberikan daya hidup pada tubuh kita. Kemudian ada batin atau pikiran ya. Nah ini yang sebagai program pengendali tubuh kita. Kemudian juga di dalam tubuh kita itu ada spirit ya, atau kalau kita di agama Hindu itu mengenal roh atau atman. Nah ini sebagai pusat pengendalian tubuh kita. Jadi kalau kita ingin sehat, jadi keempat-empatnya ya, baik fisik, prana, kemudian batin maupun jiwa kita dalam kondisi yang sehat seperti itu. Kemudian yang paling terpenting sekali ini adalah pusat pengendali kita. Jadi program pengendali kita, jadi batin kita, pikiran kita. Jadi ternyata pikiran kita ini tanpa kita sadari, nah ini dari pengalaman hidup kita semasa kita dari kecil sampai dewasa itu dia menyimpan ya, jadi apa yang pernah kita alami, terutama hal-hal negatif itu disimpan di dalam memori kita. Dan pengalaman hidup ini mengendalikan hidup kita, dia menjadi software, jadi program pengendali dalam hidup kita.
Jadi misalnya yang pernah kita alami itu adalah hal-hal yang menyedihkan, nah itu akan tersimpan di dalam memori kita. Kemudian begitu juga hal yang tekanan maupun yang membuat kita takut, cemas, marah, ini tersimpan dalam memori kita. Sehingga pada saat memori kita sudah mengalami ambang batas, sudah full istilahnya ya, sama dengan HP, ketika banyak memori yang kita pergunakan, nah menjadi lelah HP-nya. Begitu juga pikiran kita, ketika banyak memori-memori yang kita simpan, terutama memori yang tidak bagus, yang tidak nyaman, memori negatif, ini akan mengganggu kehidupan kita. Ternyata itu yang terjadi pada diri saya. Jadi memori-memori masa lampau yang saya simpan, yang saya pendam, yang saya sembunyikan, nah ini muncul ya, akhirnya muncul pada saat memori kita sudah mulai full. Nah, ini yang mengganggu hidup kita sehingga pikiran kita menjadi kacau, sering nangis, sering kelangsukan dan lain sebagainya. Dan bahkan ini berdampak ya, ketika ini tidak diobati, tidak dicarikan jalan keluar, ini berdampak pada energi kita, berdampak pada tubuh fisik kita, jadi fisik kita juga ikut sakit ya, seperti itu. Jadi langkah yang saya lakukan itu adalah melakukan relaksasi atau keheningan ya. Jadi melepaskan segala energi negatif, ketegangan yang ada dalam fisik saya. Kemudian juga melepaskan memori-memori yang masa lampau, jadi memori-memori yang membuat kita sedih, membuat kita merasa tertekan, merasa cemas, merasa marah, merasa takut itu. Dalam keheningan, dalam relaksasi, nah ini kita lepaskan satu persatu. Jadi kita ikhlaskan lah. Jadi tidak kita simpan lagi dalam memori. Maksudnya tidak efeknya kita lepaskan dari tubuh kita. Sehingga secara perlahan-lahan, jadi pikiran saya mulai bagus. Kemudian pola sirkuit energi juga mulai bagus. Begitu juga fisik saya. Jadi perlahan-lahan mulai bagus. Jadi begitu pengalaman hidup saya. Jadi semoga ini bermanfaat. Jadi ketika ada ya teman-teman yang mengalami hal yang sama dengan saya, ya. Jadi jangan segan-segan ya, jangan takut kita berkonsultasi dengan orang yang lebih pengalaman ya, atau orang yang mendalami hal tersebut ya. Oke, jadi kalau ada, jadi teman-teman mungkin percaya dengan saya, Anda bisa ketemu saya, jadi tempat praktek saya. Jadi di Singaraja juga ada, kemudian di Tabanan, di Silamagag. Nah ini setiap Sabtu dan Minggu saya datang ke Tabanan, Silamagag. Kemudian hari yang lain saya ada di Singaraja. Jadi Anda bisa datang ke tempat saya bisa melakukan berbagai macam terapi, jadi istilahnya terapi holistik ya. Jadi mulai dari fisik, pola sirkuit energi, batin dan jiwa. Jadi kita bersihkan dari hal-hal negatif, jadi sehingga bisa Anda mengalami sehat secara holistik atau sehat secara menyeluruh. Terima kasih.